Saya Rita Hidayati, saya dari Jateng Pos yang selama ini menjadi mitra Bapak dan Ibu untuk penulisan ilmiah populer. Kita juga nanti akan menghadirkan pimpinan saya dari Jateng Pos, Bapak Bejan Syahidan, masih OTW. Semoga beliau segera bergabung di sini. Ini saya sambil juga admit untuk yang masuk ya. Ramai sekali ternyata Prof. Ini juga sudah ada bersama kita Prof. Marheni Astuti yang kemarin katanya viral di grup guru ini. Baiklah, karena ini acaranya juga ngobrol santai yang pasti supaya kita mendapatkan penjelasan yang tuntas dan juga mendengarkan apa sih yang kemarin kok sempat jadi viral itu, terus Jateng Pos juga akhirnya harus memediasi acara ini, dan semoga juga tidak ada kendala teknis ataupun persoalan yang membuat trouble di masalah masalah karena ini kan online ya, jadi semoga lancar sampai akhir dan semoga kita juga menemukan penyelesaian permasalahan dari yang muncul kemarin-kemarin. Baiklah, untuk awal kita dengar cerita dulu ya Prof ya, apa ya, dari para guru ini. Kemarin ceritanya bagaimana kok jadi ramai seperti itu? Mungkin siapa yang perwakilan guru yang akan ngendikan di sini? Pak Tukijo siapa Pak? Nanti Pak Tukijo juga ngendiko. Halo? Ya, halo. Jih, halo Pak Mbak. Tukijo. Ya, ceritanya gimana kemarin Pak? Pak Diono mungkin dari Rembang mewakili Bapak. Sudah dari itu. Monggo Pak Diono. Ya, siap. Terima kasih Pak Tukijo. Selamat pagi Prof Marheni, Bu Rita, dan guru-guru yang dalam ngobrol santai di Jateng Pos. Ini Prof, kebetulan kami juga ikut waktu seminar yang Prof Marheni juga sebagai narasumber terkait dengan penulisan artikel ilmiah populer yang ada di media. Beberapa pasca itu memang agak viral rekaman dari Prof Marheni terkait dengan penulisan artikel yang dianggap tidak sesuai kaidah penulisan yang ada di buku 4 dan buku 5. Beberapa peserta bahkan di tim PAK terjadi semacam diskusi yang terkait dengan boleh tidaknya, apalagi yang ada pernyataan dari Prof Marheni bahwa daerah Jateng itu termasuk jadi catatan khusus terkait dengan penilaian PAK, terutama dengan penulisan artikel. Dianggap bahwa artikel yang dimuat di media massa itu tidak sesuai kaidah yang ada. Kebetulan kami, Prof Marheni, kami dari pasca diskusi webinar yang ada digagas di Jateng itu, kami bersepakat di APKS PGRI Rembang bersama Pak Tukijo di KLG Jateng itu memang mencoba menstrukturkan atau menjembatani apa disampaikan Prof Marheni bahwa dalam penulisan artikel harus sesuai sistematika penulisan artikel ilmiah. Ya. Mohon izin kamera saya hidupkan Prof. Itu jadi itu Prof yang jadi pertanyaan itu di tingkat, kalau di tingkat Rembang itu tidak ada kendala, cuma beberapa tim PAK di tingkat Jawa Tengah yang SMA, SMK itu terjadi belum ada titik temu. Apakah artikel yang misalnya satu halaman itu dimuat berapa artikel, terus bagaimana yang bisa dinilai, itu yang jadi masih pertanyaan. Sehingga kalau di teman-teman yang jenjang SD, SMP itu kelihatannya sudah ketemu, tapi yang SMA, SMK ada kegamangan. Apakah artikel yang dimuat di Jateng Pos
yang kita kebetulan di APKS dari Kabupaten Rembang juga kerjasama dengan Pak Tukijo itu bisa dinilaikan atau tidak. Kebetulan saat ini APKS PGRI Rembang bersama guru-guru di Kabupaten Rembang lagi semangat-semangatnya, Prof. Jadi kami selaku APKS PGRI Kabupaten Rembang memang mendorong agar guru-guru itu mau berkarya artinya mau menulis artikel ya. Jadi untuk pengembangan PI mereka, dan di samping itu ada diklat, jadi dapat sertifikat berupa PD dan PI. Mungkin itu yang kami sampaikan. Di harapan kami wakili guru-guru, agar harapan atau semangat dari Bapak Ibu guru yang lagi semangat-semangatnya menulis artikel ilmiah populer di media massa itu, harapan kami itu biar tidak kendor semangatnya. Kami khawatir begitu Bapak Ibu guru sudah bersemangat menulis artikel ilmiah yang tadinya agak kendor dalam bahasa Jawanya, terus sekarang lagi semangatnya, begitu nanti ada info itu mereka jadi kendor lagi, Prof. Jadi harapan kami juga berusaha mengerti teman-teman guru di Rembang, tapi juga harapan kami juga bisa dinilaikan sesuai kaidah yang ada. Mungkin itu Pak Tukijo dan Bu Rita, terima kasih, dan mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain lagi Pak Tukijo? Mungkin Pak Tukijo. Halo? Dari halo Pak, iya. Monggo Bapak Ibu. Ini tadi dari Jepara ya Pak? Halo? Rembang, Bu. Oh, Rembang ya, Rembang. Mungkin dari yang daerah Solo sana Pak Bapak Ibu. Halo? Dari daerah lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atin, ya. Mohon izin untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Marhaini yang terhormat serta rekan-rekan semua yang ada di room ini yang saya hormati, mohon izin untuk bertanya. Untuk artikel ilmiah di Jateng Pos, alhamdulillah untuk tahun kemarin kami di kampus saya, karena saya belum menggunakan, alhamdulillah waktu itu dari saya, kurang tahu kalau setelah saya ya, itu pertama kali menggunakan dari artikel Jateng Pos untuk kenaikan pangkat. Alhamdulillah lolos dinilai, alhamdulillah mendapat nilai 1,5 untuk satu artikel. Tapi dari tim teknis, kalau di Cilacap, Kabupaten Cilacap itu yang menilai adalah tim teknis, bukan tim paknya. Jadi antara tim pak dan tim teknis itu berbeda begitu. Nah, untuk selanjutnya itu bahwa dari artikel yang terbit di Jateng Pos itu setidaknya harus ada setidaknya misalnya ada sebelumnya sudah ada makalah gitu loh. Makalah paling tidak ya 15 halaman lah dibuat seperti itu, baru untuk bisa untuk dinilaikan. Kalau saat itu mungkin kalau seperti PTK mungkin sudah jadi PTK, kemudian diringkas menjadi 15 atau 14 halaman sekitar itu menjadi masuk ke jurnal begitu nggih, jurnal kabupaten, provinsi atau nasional gitu. Nah kalau ini dari artikel Jateng Pos sebelumnya harus ada makalah paling tidak sekitar 15 halaman sebelum diterbitkan di Jateng Pos. Demikian syaratnya, antara lain seperti itu. Kurang tahu kalau besoknya selanjutnya untuk teman-teman saya yang lainnya akan mengajukan, saya kurang paham. Bagaimana menurut Prof. Marhaini atau Bapak Ibu guru yang lain yang sudah pengalaman mungkin dari kami, apakah memang harus seperti itu? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah ada dua guru. Sebenarnya kita menunggu dari Jateng Pos ya, tetapi
kita tambah satu orang perwakilan guru dari wilayah tengah, dari daerah Kedu, Ekskarisidenan Kedu, coba. Suaranya Kedu mana? Magelang, Temanggung. Halo, Magelang, Temanggung. Ambil. Bu Rita mau izin nambahkan lagi, Bu Rita dari Rembang. Menambahkan kembali Prof. Mary ini sekedar menyampaikan di Rembang, kebetulan kami tahun ketiga yang tadinya dengan Surah Merdeka, tahun ini dengan Jateng Pos, bahwa dalam penulisan artikel itu kami dibimbing Pak Tukijo mulai dari pembimbingan judul, Bu Prof. Mary ini. Jadi judul kami list di dalam WA Group, apakah judul ini layak atau tidak. Jadi ada pembimbingan secara online. Setelah kita adakan diklat selama 4 hari, kita juga ada pengajuan judul artikel itu layak atau tidak. Jadi ada revisi, misalnya kami ada 150 peserta, tiap hari direview judul ini sesuai kaidah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, artikel yang dikirim lewat email di KLK Jateng itu juga ada pembimbingan. Jadi apakah ini sesuai kaidah atau tidak, apakah ini sekedar cerita, apakah ada latar belakangnya, apakah ada kajian pustakanya, apakah ada permasalahan yang ada di sekolah, atau apakah ada solusi. Jadi artikel yang bersama dengan Jateng Pos itu ada bimbingan semacam itu. Jadi tidak sekedar artikel terus dimuat, tetapi ada proses yang panjang. Jadi itu yang terjadi di Jateng Pos, dan teman-teman di Rembang, Kabupaten Rembang juga bersemangat. Yang tadinya mereka agak gampang menulis artikel, setelah dibimbing Pak Tukijo selama 4 hari plus pembimbingan daring lewat WA Group, mulai jadi pengajuan judul, pengajuan artikel, terus ada revisi. Jadi artikel yang dimuat di Jateng Pos tidak sekedar kirim dimuat, tetapi juga ada pembimbingan mulai judul. Itu tambahan Mbak Rita, terima kasih. Baik, tadi mungkin sudah mewakili. Saya masih menanti ini untuk yang daerah tengah, dari Magelang atau Temanggung atau Purworejo, ya Purworejo. Dari Sukoharjo bisa. Maaf, kami mau bertanya, untuk artikel yang bisa dinilai untuk usulan PAK itu berapa artikel dalam satu periode kepangkatan? Karena ada beberapa tim penilai itu membatasi hanya sekian artikel saja yang bisa dinilai untuk usul PAK. Dan 1 tahun itu apakah bisa dinilaikan lebih dari 1 artikelnya? Terima kasih. Bisa matur, saya tanya ini. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Mariani dan panitia. Saya dari Sukoharjo. Pengalaman saya juga mengikuti pelatihan yang ada di Jateng Pos. Ya mungkin lebih dari 6 atau 5 kali. Alhamdulillah kemarin saya coba ada 4 artikel, ya, yang 3 dari Jateng Pos, yang 1 dari Solo Pos, ya. Saya nilaikan ke 4D, ya. Alhamdulillah menurut perhitungan saya itu dinilai 3 artikel, ya, ini. Pokoknya saya punya artikel, saya nilaikan pengajuan ke 4D, karena bahwa aturan untuk 4B ke atas, 4A ke atas dibatasi
minimal 3 artikel ya untuk dinilaikan. Tapi saya punya itu saya ajukan. Nanti yang memenuhi syarat nanti terserah tim pusat menilai. Terima kasih. Alhamdulillah 4D-nya sudah keluar. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti juga bisa memberi pencerahan kepada guru-guru yang lain. Begitu Prof. Memang baru boomingnya ini artikel-artikel, saya juga tim penilai. Banyak luar biasa ini dari guru-guru telah menilaikan, guru pemula menilaikan artikel. Mohon pencerahan dari Prof. Marheni, standar artikel populer yang disesuaikan dengan buku 4 dan 5. Terima kasih. Ini tadi dari Purworejo aja. Sukoharjo. Sukoharjo. Oke. Kita masih tunggu satu lagi dari Pekalongan atau dari Pemalang, Pekalongan, daerah Pantura Barat di sana. Adakah perwakilannya? Kalau enggak kita tutup, selanjutnya kita dari Wonogiri. Oh, ya, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Marheni dan panitia. Alhamdulillah terima kasih diberi kesempatan. Singkat saja Prof, kemarin di video yang viral Prof. Marheni menyebut artikel yang dikirim sebagai opini di beberapa media itu bisa disamakan dengan surat pembaca begitu. Nah, kira-kira khusus Jateng Pos ini apakah termasuk yang disebut oleh Prof. Marheni? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kabupaten tertentu yang membatasi satu semester hanya boleh satu artikel ilmiah populer di media massa. Sedangkan di buku 4, Prof, kalau kami cek pembatasan itu adalah 3 artikel setiap satu periode kepangkatan. Mohon penjelasan Prof tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masihkah ada yang ingin menyampaikan aspirasi atau pendapatnya? Ya. Kalau tidak, kita langsung ke Prof. Marheni untuk penjelasannya. Tadi ada beberapa poin yang sangat teknis ya. Kebetulan nun sewu saya bukan guru, jadi agak kurang nyambung, tapi saya akan berusaha untuk memahami untuk mengurai masalah yang menurut saya harus kita bicarakan ini. Monggo Prof. Marheni untuk menjelaskan dari aspirasi dari guru-guru ini. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Mohon maaf. Alhamdulillah jelas. Baik, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada suara-suara gangguan dari saya masuk karena sedang ada tukang di rumah kebetulan. Tapi mudah-mudahan suara saya masih bisa mengatasi suara geludak-geludak tukang saya gitu. Nah, gini. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman wartawan, kalau mungkin nanti akan menyimak kegiatan ini, sebelum saya menjawab berbagai pertanyaan itu, maka saya ingin bercerita sedikit asal mula kenapa tulisan ilmiah populer kami, saya dan Prof. Suharjono mengusulkan untuk dimasukkan diberi angka kredit. Itu dulu ya. Jadi kami penyusun juknis ya, penyusun Permenpan itu mengusulkan bahwa tulisan ilmiah populer guru bisa diberi angka kredit. Kenapa kami masukkan itu meskipun banyak tentangan ya, meskipun banyak tentangan. Tentangannya antara lain adalah begini. Menulis ilmiah populer di koran itu tidak mudah. Itu tantangan pertama. Guru-guru pasti nanti tidak akan bisa masuk ke koran, apalagi kalau belum punya nama. Itu antara lain pendapatnya banyak sekali. Kemudian saya meyakinkan kepada
tim penyusun Juknis dari Kemdikbud, saya dan yang lainnya, saya bilang bahwa insya Allah nanti kita akan ada jalan. Tapi ada guru yang pintar, yang bisa nulis di koran itu perlu diberi penghargaan. Nah, bayangan kami ketika diskusi adalah opini itu apa toh? Artikel ilmiah populer itu apa toh? Wacana itu apa toh? Kami yang awam dari koran itu membayangkan bahwa opini, artikel ilmiah populer, ataupun apapun sebutannya, atau tajuk, atau pikiran pembaca, atau apapun, mohon yang lain bisa di-mute ya Bapak Ibu ya, adalah suatu pendapat, gagasan yang fungsinya bisa memberi pencerahan kepada masyarakat, gitu ya, ide, gagasan, pendapat mungkin terkait hal-hal yang aktual, terkait dari hal yang apapun. Nah, khusus untuk guru, terkait dengan bidang pembelajaran di satuan pendidikannya. Buku 4 jelas menyebut, di satuan pendidikannya. Ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian kami membayangkan kalau andai kata guru itu bisa masuk pada halaman opini, atau halaman artikel, atau halaman wacana, atau halaman apapun nama dari koran yang bersangkutan, itu akan sangat prestisius, sangat bermanfaat, dan akan dibaca oleh banyak orang. Karena bayangan kami, halaman opini itu ya mohon maaf seperti koran-koran umum ya, di situ di satu halaman itu ada 1 atau 2 tulisan artikel atau opini, ada fitur-fitur yang lain sehingga dibaca oleh banyak orang dan menyebar semua seluruh ke edar koran itu. Gitu. Itu awal kami menyusun Juknis. Nah, perkembangannya di tingkat nasional pun di banyak daerah termasuk di Jawa Tengah. Kemudian banyak tulisan-tulisan yang muncul di sekitar tahun 18-19 kalau tidak salah, itu masih pendek-pendek. Pendek-pendek seperti surat pembaca yang itu terbit bareng 1 halaman banyak. Itu yang kemarin saya sebutkan. Ya. Jadi mohon jangan memotong pembicaraan dan diviralkan. Karena itu akan menjadi persoalan. Ya. Nah, jadi urusannya adalah ketika 18-19 itu ada sebuah koran yang memuat banyak tulisan yang ini di tingkat nasional diprotes bahwa itu masih pendek-pendek seperti surat pembaca. Perkembangan yang sekarang saya ikuti, tulisan sudah lebih panjang, sudah bentuknya artikel, sudah bentuknya opini. Tetapi, nah, bayangan kami yang kami awam tentang koran, opini itu, artikel itu, wacana itu ya terbit di halaman yang seharusnya. Di halaman yang seharusnya yang ada fitur-fitur yang lain yang bisa dibaca oleh masyarakat dan memberi pencerahan kepada masyarakat. Ada apa ya? Ada aura prestisius di situ, ada aura bahwa ini hal yang penting sehingga dimuat dalam opini. Nah, ternyata di perkembangan selanjutnya kan ada kayak suplemen khusus begitu. Kalau ada seperti dimuat dalam suplemen khusus itu orang nggak akan membaca. Berarti itu bukan opini, bukan artikel yang dimaksud oleh tim penilai. Begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, muatnya banyak banget. 1 halaman bisa ini pasti tidak akan dibaca oleh masyarakat. Kecuali, mohon maaf, teman-teman sendiri yang butuh hanya untuk tim PAK. Tim PAK pun membaca tulisan temannya juga nggak tahu dibaca atau enggak. Kan begitu. Nah, jadi halaman ini yang kami bisa memberi nilai adalah ya, yang bisa memberi nilai itu, yang bisa diberi nilai adalah yang terbit normal. Terbit normal itu apa ya, di halaman seharusnya opini itu berada. Oke, kalau di sebuah koran ada menyediakan 4 opini sekali terbit, yang 4 opini itu, dan itu di situ ada fitur-fitur lain. Sehingga masyarakat itu memang membaca halaman opini, begitu, bukan membaca suplemen. Nah, apalagi kalau kemudian suplemen ini tidak terbit, tidak edar di seluruh wilayah edar, tetapi hanya diperuntukkan bagi guru yang terbit tulisannya. Ini berarti bukan koran, ini selebaran. Nah,
Jadi ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih sebetulnya kepada teman-teman wartawan, koran, media massa yang mau mengakses tulisan guru-guru, mau menolong para guru untuk mengemukakan idenya, gitu. Tetapi ya kalau memang berniat seperti itu ya harus normal caranya, begitu. Normal itu ya terbit di halaman opini dengan fitur yang lain, bukan suplemen, sesuai dengan opini minimal 5.000 misalnya ya, 5.000 kata atau 6.000 kata. Yang itu kalau untuk guru masih ada ketentuan khusus membahas pendidikan pembelajaran di satuan pendidikannya. Itu di dalam buku 4 dijelaskan demikian. Nah, oleh sebab itu bukan berarti tidak bisa dinilai, bukan berarti tidak bisa dihargai. Tetap yang terbit, makanya ada yang ditolak, ada yang diterima. Tetap yang terbit normal di halaman yang ada fitur-fitur yang lain dengan tulisan yang sesuai tupoksi guru. Jadi masih ada tupoksi, ini penilaiannya tidak hanya sekedar terbitnya saja, masih ada penilaian tupoksi. Alasan penolakannya bisa alasan 1 sampai 4, bisa alasan 10, bisa alasan 17. Nah, jadi bisa alasan penolakan itu 1 sampai 4, yang ABC itu bisa 10 ABCD, bisa 17 ABCD. Nah, ini mohon diperhatikan, itu ada di buku 5. Nah, oleh sebab itu, sebetulnya saya sangat berterima kasih ketika dulu di awal saya mulai kerjasama dengan sebuah koran, mereka punya halaman suara guru. Dan ini hanya ada di hari Sabtu. Hanya ada di hari Sabtu. Setiap Sabtu, saya dulu waktu itu menulis pertama kali launching saya menulis di situ, mengumumkan bahwa para guru sekarang kalau menulis akan diwadahi di halaman suara guru hari Sabtu. Setiap halaman hanya ada 2 artikel di halaman belakang, dan ini berjalan beberapa waktu, tapi perkembangan berikutnya saya sudah tidak mengikuti. Nah, oleh sebab itu, di kepala kami tim penilai tingkat pusat ketika memasukkan ini, opini itu ya kalau di tingkat pusat bilang, ya seperti di Kompas, seperti di Republika, seperti, nah itu mereka nyebut itu. Kemudian kami bilang, baik, kalau begitu kami akan menghargai guru-guru yang menulis juga di koran tingkat provinsi. Nah, jadi di koran tingkat provinsi, kemudian kita masukkan angka kreditnya. Berikutnya lagi, kita merevisi juknis lagi. Kami akan menghargai guru-guru yang bisa menulis tulisan ilmiah populer di koran tingkat kabupaten kota. Meskipun di permennya tidak disebut itu, tetapi kami tim penilai itu membuat diskresi yang bisa menghargai tulisan guru, artikel, opini di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Meskipun di permennya ya populer. Nah, karena kami sadar bahwa menulis artikel itu sulit, menulis opini itu sulit, terutama masuk bersaing dengan nama-nama besar itu sulit, maka kami mengambil keputusan nilai angka kredit dibagi 2, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Juga tingkat kabupaten kota kita akomodir bisa dinilai sebagai tingkat provinsi. Nah, tetapi ini harus memenuhi syarat seperti yang kita maksudkan, bahwa opini itu ya sesuai dengan kaidah opini yang diterbitkan di koran yang normal dengan fitur-fitur lain yang ini akan terbaca oleh masyarakat gitu. Karena fungsi penilaian tidak hanya terbit di koran, tetapi adalah keaslian dan kemanfaatan. Begitu, keaslian dan kemanfaatan. Lah, andai kata itu hanya terbit seperti suplemen apalagi itu hanya dibaca di wilayah tertentu atau mungkin bahkan terbit di daerah itu yang gurunya menulis di wilayah itu, maka akan tertolak dengan 10 delta gitu ya, 10 C. Tingkat penyebarannya tidak memenuhi syarat. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi tidak hanya sekedar bisa dimuat di koran, tetapi di situ ada tingkat penyebaran. Tingkat penyebaran yang
harus diperhatikan juga. Nah, kami kenapa memasukkan itu? Karena ingin bahwa ide gagasan guru, kreativitas guru itu dibaca oleh masyarakat. Jadi asas kemanfaatan, gitu. Asas kemanfaatan ini harus diperhatikan. Nah, perjalanannya sampai tahun sekarang, kok kemudian seperti hanya terbit seperti suplemen begitu, dan kemudian ini mungkin juga hanya beredar di tempat itu, berarti tim penilai akan menolak dengan 10 Charlie. Tingkat penyebarannya tidak memenuhi syarat. Nah ini, jadi kalau saya boleh saran, teman-teman yang bekerja sama dengan media, dan teman-teman wartawan yang sudah sangat luar biasa melatih guru-guru, tolong diterbitkan secara normal. Itu saja yang saya minta, ya. Diterbitkan secara normal itu ya di halaman opini, toh tidak harus terbit bareng. Tidak harus terbit bareng. Terbit sekali 4 misalnya berapa hari, nggak masalah, tidak harus terbit hari itu. Teman-teman guru yang ikut pelatihan juga nggak masalah, harusnya tidak harus terbit hari itu. Terbitnya bisa berkala, ini berkali-kali saya katakan, di video yang viral itu juga sudah saya katakan, tidak harus terbit bareng, bisa sehari berapa. Misalnya koran X itu punya halaman berapa untuk opini, sekali terbit 5, oke, sehari terbit 5. Tetapi jangan suplemen, tetapi terbit bersama fitur yang lain, begitu. Sehingga ini akan dibaca oleh masyarakat. Kalau suplemen pasti nggak dibaca oleh masyarakat, gitu. Nah ini kan sebetulnya tujuan kami memasukkan itu kan agar bisa pencerahan ini masyarakat itu tercerahkan tentang dunia pendidikan, kan begitu maksud awalnya. Nah sekarang yang harus saya tegaskan adalah, pertama, saya berterima kasih terhadap media dan teman-teman wartawan serta teman-teman guru yang punya ide gagasan pelatihan kemudian tulisannya di koran. Terima kasih sekali. Yang kedua, tolong diterbitkan secara normal. Ini permintaan saya. Terbit secara normal itu apa? Ya beredar sesuai dengan wilayah edarnya, tidak seperti suplemen. Jadi kalau opini itu normalnya di koran itu berapa sehari, ya itulah yang terbit. Karena guru-guru juga tidak harus tergesa-gesa. Saya menjawab pertanyaan tadi, toh sekali kenaikan pangkat, nanti tolong dibaca lagi buku 4-nya. Kalau saya bisa share screen, saya akan bagi share screen di buku 4. Itu dikatakan bahwa setiap periode kenaikan pangkat yang dinilai untuk modul, buku, tulisan ilmiah populer maksimal 3. Itu di buku 4 disebutkan. Jadi teman-teman guru nggak usah tergesa-gesa banyak nulis berartikel-artikel. Karena setiap kali kenaikan pangkat hanya dinilai 3 artikel, 3 modul, 3 buku. Dan tidak bisa berfungsi menabung. Kalau akan naik pangkat berikutnya harus bikin baru, bikin ulang, begitu. Itu satu. Nah, jadi sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bu siapa tadi yang 1 tahun berapa dan sebagainya, batasannya di dalam aturan buku 4 adalah setiap periode kenaikan pangkat yang dinilai maksimal 3 artikel ilmiah populer. Jadi kalau punya 10, 3 hanya kami nilai 3. Punya 4 hanya kami nilai 3. Begitu. Oleh sebab itu, padahal periode kenaikan pangkat guru itu kan antara 2 sampai 4 tahun, ya kan? 2 sampai 4 tahun guru nggak bisa naik pangkat setahun sekali, nggak bisa, tetapi PAK tahunan, kan begitu. Nah, jadi 2 sampai 4 tahun itu waktu yang panjang. Maka tidak usah tergesa-gesa menerbitkan seperti suplemen, begitu. Artinya, terbit normal, sehari berapa, gitu loh. Nah, jadi bukan masalah. Karena kalau terbit seperti suplemen malah nggak ternilai, penolakannya 10C. Wilayah edar penyebarannya tidak memenuhi syarat. Itu baru satu alasan. Masih ada alasan lain. Nomor 1, keasliannya diragukan karena tidak konsisten. Nah, ini ada alasan itu juga, ya. Alasan yang lain, isinya terlalu luas.
tidak pada bidang sekolah pendidikannya. Ini juga ada alasan itu, ya. Tidak disahkan oleh kepala sekolah. Jadi banyak sekali alasannya, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, mohon ini dipahami. Mohon ini dipahami. Sekali lagi, saya memberi penghargaan yang tinggi kepada teman-teman media, kepada teman-teman guru, kepada teman-teman wartawan yang sudah bersedia menjembatani teman-teman. Kalau kemarin kemudian video saya itu diviralkan, tolong dipahami penuh, jangan hanya sepotong. Dan di video itu juga saya katakan bahwa jangan pendek-pendek seperti surat membaca dan terbit bareng sekian artikel. Tetapi terbit normal, kami memasukkan ini untuk ada angka kreditnya adalah bahwa bayangan kami, opini itu ya seperti di koran-koran yang normal gitu, yang akan dibaca oleh pembaca, yang orang yang menulis itu menjadi orang yang sangat prestisius, menjadi orang yang punya representasi identitas, menjadi orang yang menjadi ilmuwan betul begitu ya, karena omongannya didengarkan, omongannya dibaca. Tetapi kalau terbitanya suplemen dan apalagi itu edar hanya di wilayah di mana guru menulis, maka pasti tertolak dengan 10 Charlie. Itu alasannya. Nah, oke, teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup jelas. Jadi sekarang kerjasama itu tinggal dilanjutkan, tinggal bagaimana mohon maaf pihak manajemen koran, misalnya Mbak Rita, Jateng Pos, nanti memberi informasi. Oh ini loh sing dikarke gitu, boleh kok, tulisan segini, panjang normal, 5.000 kata, 6.000 kata, oke, terbit normal, seperti opini. Tiap hari terbit nggak masalah, karena memang koran itu menyediakan halaman itu, gitu. Tetapi jangan sekali terbit, ya, sekali terbit beredar di tempat tertentu, seperti suplemen, tempat lain tidak. Nah ini pasti 10 Charlie penolakannya. Gitu. Nah, jadi kerjasama ini tetap dilanjutkan, silahkan, monggo, itu haknya Bapak Ibu semuanya. Tinggal nanti teman-teman manajemen koran yang bersangkutan menerbitkan normal, agar ingat Bapak Ibu, penilaian itu kan dua fokusnya, keaslian dan kemanfaatan. Nah ini ya, keaslian dan kemanfaatan. Jadi unsur kemanfaatan ini terpenuhi karena dibaca oleh masyarakat. Begitu. Tapi kalau hanya seperti suplemen terbit bareng, terus ya pasti orang tidak akan membaca lah, gitu ya, masyarakat tidak akan membaca. Beda dengan opini normal yang dimuat di halaman normal bersama dengan fitur-fitur yang lain, itu pasti akan orang melihat, siapa nih yang nulis ya, tentang apa ya, paling tidak itu judulnya kok menarik, isinya apa ya, paling tidak kan demikian. Nah, oleh sebab itu, mohon ini yang dicermati teman-teman, ya, sehingga kemarin saya disumprat oleh seorang wartawan, gitu loh, ya, dengan sangat sarkastis mengatakan kepada saya bahwa itu tentu sudah memahami buku 4 dan buku 5. Nah, ini berita yang saya bocorkan di forum ini adalah aturan itu akan segera diganti, Bapak Ibu, ya. Aturan itu akan segera diganti, kita akan beralih ke Permenpan 13/2019. Kita sedang siapkan juknisnya. Kalau hal ini nanti menjadi presiden buruk, saya bisa saja mengusulkan bahwa sekarang tulisan ilmiah populer nggak usah dinilai deh, gampang, gitu. Jadi ini adalah perlu kita pahami bersama. Di pengawas sudah kita del, Bu, di pengawas sekolah sudah kita del. Tulisan ilmiah populer di pengawas tidak ada angka kreditnya, karena presiden buruk yang terjadi waktu itu, gitu. Nah, jadi ini akan berganti aturannya. Aturan baru akan berubah nanti di 2022, kita sudah harus berganti aturan Permenpan 13/2019, kita sedang siapkan juknisnya. Nah, saya ini bukan guru, tetapi sebetulnya saya pengen menolong guru dan pengawas. Yang lagi alot di Jakarta adalah juknis itu justru mempersulit guru. Kami akan mempermudah itu, gitu sebetulnya. Termasuk seminar internasional, itu sangat-sangat sulit, tetapi kami sebetulnya akan mempermudah itu. Nah, ini cerita-cerita di balik kenapa aturan itu ada. Nah, jadi kalau pengen menulis opini, ya yang sesuai dengan opini yang normal, terbit normal, di koran yang normal edarnya, itu kuncinya.
Jadi tinggal dikerjasamakan saja dengan pihak penerbitnya. Terbit tiap hari apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan nombioan gitu. Jangan nombioan. Coba taruh sana dulu Ibu. Taruh meja, minum. Kira-kira seperti itu. Baik, nah jadi itu Mbak Rita yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau saya gayanya memang begini ya. Saya orang yang tidak bisa basa-basi. Saya orang yang iya, enggak. Oleh sebab itu, kenapa kementerian itu membutuhkan orang seperti saya? Karena untuk menegaskan hal-hal tertentu seperti ini. Jadi saya orang yang nggak bisa basa-basi, orang yang iya, enggak. Begitu. Nah, oleh karena itu, mohon dipahami bersama, bukan berarti tidak ada nilainya, tetapi harus ada aturan-aturan yang dipenuhi tadi. Begitu yang saya sebutkan berulang-ulang. Kira-kira begitu Mbak Rita, kemudian pertanyaan memang belum bisa tidak saya jawab karena saya pengen nanti setelah ini Bapak Ibu sudah tidak bertanya lagi, gitu ya, tidak bertanya lagi. Kemudian sudah ngerti, sudah jelas, silahkan. Untuk golongan 3D ke atas, gitu ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa setiap periode kenaikan pangkat itu maksimal 3 artikel populer, 3 modul, 3 buku, dan kalau buku pedoman guru 1 setiap periode kenaikan pangkat. Nah, boleh tidak guru muda, guru yang masih sangat muda menulis artikel di koran? Ya boleh, karena dia masih bebas memilih publikasi ilmiah dan karya inovatif. Bahkan menulis PTK boleh tidak? Ya boleh, masih bebas. Padahal PTK kan nggak masalah, guru muda 3B mau menulis PTK silahkan, boleh. Apakah penelitian hanya PTK? Tidak. Penelitian itu bisa umum, ya, tetapi di dalam pendidikan, di dalam pembelajaran, ada action di kelasnya, begitu. Nah, ini kita melebar sedikit. Baik, kira-kira fokusnya itu Mbak Rita tentang tulisan ilmiah populer, bahwa yang saya maksud adalah yang seperti itu. Saya menghargai penghargaan setinggi-tingginya untuk teman-teman media dan teman-teman wartawan yang mau bersusah payah melatih guru. Hanya saya mohon diterbitkan normal seperti opini pada umumnya, karena itu yang dikehendaki oleh aturan. Begitu Mbak Rita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kesalahan saya. Ya, Prof, makasih panjang lebarnya. Semoga di depan kita, bersama kita juga sudah ada dari Jateng Pos ini yang hadir tadi. Saya lihat masuk Pak Bejan pada awal Prof Heni ngentikan tadi. Pak Bejan udah gabung. Halo Pak Bejan. Halo. Halo Pak Bejan. Halo ya, udah gabung aku. Ya, sudah gabung. Ya, monggo Pak Bejan. Mungkin untuk dari penjelasan Prof Heni tadi, kemudian viral yang kemarin, mungkin dari Jateng Pos sendiri komentarnya untuk kejadian kemarin itu, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang untuk Prof Heni. Salam hormat dari kami. Ya, bersama kita ada 100 guru dari Jawa Tengah ini Pak Bejan. Oke, selamat pagi, selamat siang juga buat Bapak Ibu guru semuanya yang sempat bergabung di kesempatan ini. Kami sekali lagi sampaikan terima kasih, salam hormat buat Prof Heni yang selama ini sudah membantu banyak orang, khususnya Bapak Ibu guru dalam rangka membimbing, membina untuk lolos angka kredit sehingga bisa naik pangkat. Itu satu pekerjaan mulia buat Prof Heni, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Amin. Prof Heni mendapat pahala yang berlimpah. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, kami dari sisi media, khususnya Jateng Pos, hanya ingin berbicara dari sisi teknis media, karena kan kalau substansi artikel itu wewenangnya ada di tim penilai PAK. Jadi itu ada di sana, ada di Prof Heni. Dari sisi kami media, bahwa yang pertama bahwa sebetulnya memang di media itu yang terjadi sebuah kelaziman seperti yang Prof Heni sampaikan,
oh lazimnya begini, lazimnya begitu. Itu kalau di media ya. Nah, sementara memang masing-masing media ini berbeda-beda. Kemudian meskipun kelazimannya begitu, tapi media itu berbeda-beda. Ada yang ciri khasnya begini, ada yang kontennya begini, ada yang kontennya mungkin ada media yang kontennya tidak ada opini sama sekali, tetapi ada media yang mungkin kontennya opininya lebih banyak. Nah, itu masing-masing media itu punya kemenangan masing-masing. Karena sebetulnya juga media ini kan dipayungi oleh Undang-Undang Pers yang di dalamnya tidak mengatur detail juga. Halaman koran itu harus seperti apa. Itu tidak diatur yang detail juga di dalam Undang-Undang Pers yang memayungi media. Ya adanya hanya sebuah kelaziman kalau media massa, terutama harian itu kontennya yang pertama adalah halaman 1, kemudian halaman 2 itu biasanya ada opini dan surat pembaca, kemudian berikutnya ada halaman kota, berikutnya lagi ekonomi, berikutnya lagi halaman mungkin nasional, kemudian ada halaman hukum, ada halaman termasuk opini mungkin lebih banyak, ada halaman hiburan. Itu hanya sebuah kelaziman, sekali lagi hanya sebuah kelaziman. Belum lagi bicara tentang media mingguan, bulanan, itu berbeda-beda lagi. Jadi kalau dari sisi media, sebetulnya tidak ada ketentuan seperti itu. Artinya media A tidak harus sama dengan media B, itu yang ingin saya katakan. Kompas punya ciri khas yang berbeda, kemudian koran non Kompas juga punya ciri khas yang berbeda-beda. Itu kenyataan koran yang ada di sekitar kita ini. Termasuk mungkin di Jawa Tengah akan berbeda lagi, kontennya juga akan berbeda lagi. Koran di daerah kecil kontennya berbeda lagi. Jadi sekali lagi itu tidak ada ketentuan, hanya sebuah kelaziman, dan kelaziman itu mungkin tidak tentu sama. Nah, yang paling penting media itu diterbitkan untuk kepentingan pembacanya, maka media itu akan sedemikian rupa mengemas kontennya yang memang dibutuhkan pembacanya itu. Nah, mungkin pembacanya macam-macam, bisa koran umum, bisa dunia pendidikan gitu. Kalau memang itu media pendidikan, mungkin konten pendidikan akan menjadi lebih banyak halamannya, space-nya akan menjadi lebih banyak, mungkin seperti itu. Jadi memang itu hanya sebuah kelaziman. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa kami atas nama media sebetulnya sudah agak lama menangkap tentang dorongan dari pihak pemerintah bahwa rakyat kita ini, khususnya juga para guru, didorong untuk melek literasi itu. Nah, kami atas nama media menyambut gerakan itu, gerakan literasi nasional itu, dalam bentuk mendorong guru, salah satunya, tetapi yang lain juga, tapi salah satunya yang kita tangkap ini adalah mendorong guru untuk berliterasi, khususnya literasi tulis di media massa. Maka dari situlah kita mencoba untuk ambil bagian. Media harus menjalankan salah satu support program itu, juga dalam rangka bagaimana media ini menjalankan salah satu fungsi media, yaitu untuk mendidik masyarakat. Jadi opini, artikel, guru atau siapapun itu kami anggap sebagai salah satu konten pendidikan buat masyarakat. Nah, ini yang kami tangkap juga. Maka atas dua hal itu, lalu kami melangkah untuk mencoba membuat pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan penulisan khususnya untuk guru. Nah, awalnya kami tidak menduga kalau karya tulis itu ternyata bisa menjadi salah satu syarat untuk angka kredit. Kami tidak menduga sama sekali sebetulnya. Kami sekedar mendorong literasi supaya guru itu menulis. Kenapa? Karena yang kami pahami juga bahwa literasi itu menjadi penting karena apa yang ada di otak kita itu harus kita tularkan kepada masyarakat. Kita tularkan kepada orang lain, jangan hanya menjadi pengalaman kita sendiri. Kalau guru, jangan hanya menjadi pengalaman di ruang kelas gitu. Maka ilmu guru, keahlian-keahlian seorang guru harus ditularkan kepada masyarakat sehingga membawa manfaat seperti apa yang disampaikan Prof. Henny tadi, bahwa karya tulis itu harus membawa manfaat. Dan kami kira opini guru membawa manfaat ya dengan segala ciri khasnya masing-masing dengan kontennya yang berbeda-beda itu. Nah, dari situlah kami menggelar pelatihan-pelatihan itu selama ini. Dan ternyata dalam perjalanannya karya tulis yang lolos yang masuk media itu ada yang lolos menjadi salah satu syarat kenaikan pangkat, dan itu membuat kami semakin semangat juga akhirnya. Oh, ternyata yang kita lakukan ini ada manfaatnya buat Bapak Ibu guru. Akhirnya kita tingkatkan, kita jalankan terus sampai hari ini, dan kemudian yang kami saksikan tidak hanya kami juga itu. Kami ini pionir sebetulnya Ibu Prof. Henny, sebetulnya pionir karena sudah hampir 4 tahun ya.
di beberapa kota. Kita keliling di Jawa Tengah, di Solo, di Wonogiri, di Sragen, di mana-mana kita muter itu, kita gelar kegiatan-kegiatan seperti ini, dan ternyata sampai sekarang pada akhirnya hampir beberapa media yang ada juga akhirnya melakukan itu. Karena media-media itu sadar bahwa satu, karya tulis itu bermanfaat buat guru itu, kemudian berikutnya juga dia merasakan bahwa di segmen guru, pembaca guru itu menjadi segmen yang potensial. Sehingga koran berlomba-lomba membuat halaman-halaman opini itu untuk para guru itu. Dan tidak hanya kami saja, sekarang udah banyak, hampir semua ya. Jadi prinsipnya memang kembali sebetulnya media ini diterbitkan untuk bisnis, maka apa yang kita lakukan dalam menerbitkan media atau koran harian, isinya itu harus ya ada bisnisnya gitu. Salah satunya adalah ukurannya dibeli gitu ya. Karena di situ ada konten guru, maka harapan media itu ya guru membeli koran gitu. Nah, itu saja di ranah kami untuk memberi penjelasan kepada Bapak Ibu guru dan semuanya, dan kami berkomitmen untuk membersamai guru ini jika karya tulis itu memang membawa manfaat yang baik, kami akan ikut membersamai terus, melatih Bapak Ibu guru, mengadakan pelatihan-pelatihan, monggo bersama kami ajari bagaimana menulis artikel di media massa, lebih-lebih artikel ilmiah populer itu. Ya, kami juga sering sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa artikel ilmiah populer ini dalam pandangan kami sebagai media itu ya harus bahasanya seperti yang layak untuk standar bahasa jurnalistik itu. Standar bahasa jurnalistik itu tentu berbeda dengan standar karya tulis untuk jurnal, mungkin berbeda. Untuk buku apalagi berbeda lagi. Untuk bahasa WA berbeda lagi gitu. Maka kita bersama-sama duduk, kalau memang karya ilmiah populer yang dimaksud ini, maka harus distandarkan dengan bahasa koran, istilah kami ya. Bahasa koran itu mengacu kepada standar bahasa jurnalistik, acuannya adalah ejaan yang disempurnakan, itu yang kita pelajari bersama-sama itu. Tentu maka kita mengajari bagaimana menulis itu kalimatnya tidak boleh panjang-panjang gitu. Kalimatnya harus minimal subjek, predikat, objek gitu. Lalu disambung lagi. Jangan sampai menulis kalimatnya satu paragraf, satu kalimat, itu yang membaca itu nanti tidak bisa bernapas, malah semaput itu. Jadi itu kita ajari, harus pendek-pendek. Kemudian pilihlah bahasa yang enak ya. Bahasanya tidak boleh yang terlalu tinggi gitu. Karena kalau menulis bahasanya terlalu tinggi yang dipahami oleh dunia akademik saja, maka masyarakat umum tidak akan mengerti. Maka kita ajari menulis, gunakanlah kata-kata dengan bahasa yang paling mudah dipahami orang yang paling bodoh sekalipun di masyarakat gitu. Jangan mencoba menulis dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Ini artikel ilmiah populer itu. Kemudian harus disusun dengan ejaan yang disempurnakan. Misalnya titik koma juga harus benar ya. Huruf besar, huruf kecil harus benar. Kata pisah, kata sambung harus benar ya. Kemudian kalimatnya harus runtut ya. Kemudian judulnya tidak boleh panjang-panjang juga. Itu yang kami ajari bersama-sama. Tetapi memang ya tidak mudah karena kan dunia kami dengan dunia guru berbeda, tetapi Bapak Ibu guru berusaha berjuang untuk menyesuaikan dan kami juga berusaha untuk membersamai, belajar bersama gitu. Jadi yang teknis-teknis itu memang kita ajarkan selama ini sehingga mungkin Bapak Ibu guru yang selama ini susah menulis menjadi mudah menulis, termasuk menggali ide. Menggali ide itu juga kita selaraskan dengan permen itu bahwa guru harus menulis sedapat mungkin dengan ide yang linier dengan disiplin ilmunya. Jadi itu sebetulnya tidak sekedar aturan, tapi bagi kami media memang menulis itu terutama artikel lebih baik itu adalah menulis apa yang menjadi urusan kita gitu. Jangan seperti Prof Heni, menulis jangan terlalu umum temanya. Bagi kami juga sama, menulis harus menulis sesuatu yang kita pahami saja, yang menjadi dunia kita. Jangan menulis urusan orang lain gitu. Kalau menulis urusan lain, yang pertama kita nggak paham, yang kedua orang akan bertanya, Anda itu siapa? Gitu. Seorang guru menulis tentang kebijakan pendidikan Kementerian Nasional yang terlalu luas, itu orang akan bertanya, kapasitas Anda apa? Itu haknya Pak Menteri untuk menulis, untuk ngomong gitu. Seorang guru bagi kami yang tepat adalah menulis sesuatu yang menjadi keahliannya saja. Guru matematika, tulislah sesuatu yang berkaitan dengan matematika. Bahkan matematika ketika Bapak Ibu di dalam kelas gitu. Gali itu di dalam mengajar dalam kelas itu ada problem apa? Problem itulah yang panjenengan angkat jadi ide. Atau ada tips-tips mengajar yang efektif di dalam kelas, itulah panjenengan angkat sebagai ide.
Ya, guru bahasa Jawa, tulislah tentang bagaimana mengajar bahasa Jawa. Jangan pernah menulis tentang soal matematika gitu. Dan itu sudah otomatis gitu. Kalau Anda melangkah di luar wewenang panjenengan, jenengan akan kesulitan, dan yang berikutnya akan dipertanyakan sama orang, sama pembaca. Kapasitasnya tidak tepat gitu ya. Nah, itu kami ajarkan semuanya sehingga Bapak Ibu guru akhirnya paham, oh iya ya, menulis itu lebih enak sesuatu yang berkaitan dengan kita saja. Ya, itu otomatis, maka ibu akan menjadi ahlinya di bidang itu gitu. Sehingga lebih mudah lagi menulis, menyampaikan, kemudian harapannya selain juga apa namanya, tulisannya lebih spesifik gitu, lebih maksimal, juga bermanfaat gitu. Itu kami mencoba mengajarkan juga bagaimana sih cara menggali ide. Dan yang paling penting memang endingnya adalah tulisan di media massa itu harus menjadi tulisan yang enak dibaca. Itu aja sebetulnya endingnya. Enak dibaca ini kata-katanya gampang, tapi mempraktekannya sulit gitu. Jangankan Bapak Ibu guru, reporter yang sudah sekian bulan saja kadang menulis itu masih belum jadi. Dalam istilah kami belum press clear gitu. Nah, tulisan yang press clear adalah tulisan yang memang standar jurnalistik, kemudian endingnya adalah harus enak dibaca. Nah, ini enak dibaca ini harus banyak berlatih, sampai tulisan itu enak dibaca betul gitu. Sepanjang apapun orang akan membaca gitu. Karena jangan sampai bergeser dari fungsi media. Kalau di kita itu kan ada 4. Yang pertama sebagai fungsi informasi, menyampaikan informasi, kemudian fungsi pendidikan itu tadi, kemudian yang berikutnya adalah media ini harus berfungsi kontrol sosial, kemudian yang keempat ini yang jangan lupa bahwa media harus membawa fungsi hiburan. Nah, hiburan di sini kami mencoba mengarahkan karya tulis itu ketika orang membaca itu betul-betul terhibur gimana? Tidak tertawa-tawa tidak, tapi terhibur, tulisannya itu enak dibaca. Jadi tulisannya itu enak dibaca, sistematik gitu ya, runtut, kemudian enak gitu, tidak capek membaca. Terus bahasanya juga enak-enak, kemudian lugas gitu ya, apa adanya, bisa kita serap dengan baik. Itu fungsi hiburan yang kami maksud di situ, yang harus diwujudkan oleh media ya. Sekali lagi sinergi sebetulnya yang kami butuhkan, yang kita butuhkan bersama adalah sinergi. Ada guru, kemudian ada yang terhormat Ibu Heni, salah satu tim penilai PAK, kemudian juga media. Ya, ini harus bersinergi mencari titik temu yang kita harapkan bersama-sama supaya membawa manfaat untuk bersama. Itu sebetulnya bukan masalah apa dan apa, tapi itu intinya dari sisi kami media. Kami berharap sekali kita semuanya bersinergi saja untuk kemajuan bersama. Karena satu hal juga yang kami tangkap bahwa peluang pemerintah dengan peraturan menghargai karya tulis ini harus kita syukuri itu. Bapak Ibu guru harus mensyukuri, kami semua mensyukuri bahwa ternyata karya tulis itu dihargai oleh pemerintah gitu ya, dihargai oleh pemerintah, sehingga harus kita tangkap, kita syukuri sebagai salah satu peluang untuk mencapai karir Bapak Ibu guru. Dan kami dari si media menyembatani, karena kaitannya dengan literasi tulis, maka kami menyembatani untuk belajar menulisnya itu. Nah, saya kira itu dari kami, dari Jateng Pos. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi salam hormat dan terima kasih buat Prof. Heni. Semoga apa yang telah Ibu lakukan menjadi amal soleh. Amin. Mbak, masih di mute, Mbak? Iya, terima kasih. Maaf. Terima kasih Pak Bejan atas penjelasannya. Sesuai dengan komitmen kita akan sudahi pada pukul 10, dan penjelasan dari Prof. Heni tadi sepertinya di grup, di chat juga sudah banyak yang terima kasih atas pencerahannya, barokallah gitu ya. Kemudian untuk masalah teknis lainnya, apakah Prof. Heni membuka peluang untuk chat atau untuk konsultasi? Gimana Prof?
kita batasi pada kasus yang diviralkan saja, Mbak. Jadi untuk pertanyaan yang tidak ada kaitannya mungkin tidak, agar fokus saja gitu. Karena bagaimanapun juga jangan sampai ada kesalahpahaman antara tim penilai pembuat aturan dan media. Ini kan harus dikelirkan gitu ya. Jangan sampai nanti pembuat aturannya ngambek terus kemudian bilang oke, kalau gitu tulisan ilmiah populer kita deal. Kan bahaya juga kalau itu yang terjadi gitu. Nah, jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa terima kasih kami pada media dan teman-teman wartawan yang mau melatih guru. Seperti Pak Bejen katakan bahwa opini itu lazimnya seperti ini, bermanfaat untuk masyarakat seperti ini, kami pengennya juga begitu, gitu. Maka terbitnya juga harus lazim dan normal, gitu. Terbitnya juga harus lazim dan normal. Soal Jateng Pos punya 4 sekali terbit 5 opini, koran yang lain sekali terbit 2 opini, oke, nggak masalah. Koran yang lain sekali terbit 5 opini, 1 opini, 3 opini, nggak masalah. Tapi tidak ombyoan bareng dan tidak seperti suplemen dan hanya beredar di wilayah itu Pak maksudnya. Karena kalau hanya seperti suplemen dan hanya beredar di situ, maka akan ditolak dengan 10 Charlie alasannya. Wilayah penyebarannya tidak memenuhi syarat. Begitu. Nah, oleh sebab itu kami berharap opini yang lazim seperti disampaikan Pak Bejen luar biasa, oke, benar, setuju gitu. Maka kami juga ingin seperti itu. Terbitnya juga normal gitu. Terbitnya normal, ada fitur yang lain di situ sehingga guru itu dilirik tulisannya, sehingga guru itu terbaca tulisannya karena ada bareng dengan fitur-fitur yang lain begitu. Oleh sebab itu kami hanya membatasi diskusi ini seperti ini. Dan ini kan saya tadi sudah katakan akan ada aturan baru, nanti kita akan bawa diskusi ke tingkat nasional, begitu. Bagaimana sebaiknya, saya sih masih berharap bahwa mudah-mudahan ini tidak menjadi presiden yang buruk ya, tetapi saya tetap ingin membantu para guru agar tidak begitu sulit, karena Bapak Ibu mohon maaf kalau yang sudah sempat membuka Permenpan 13 2019 itu sulitnya luar biasa untuk naik pangkat. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman guru karena aturan akan berganti ke situ. Saya tetap akan berjuang untuk teman-teman guru sehingga tapi mohon maaf juga hasil perjuangan saya itu jangan terus dirusak dengan hal-hal yang menyebabkan itu tidak menjadi ilmiah, tidak sesuai ketentuan, jangan seperti itu gitu. Jadi saya pengennya opini normal, opini lazim, terbit lazim di koran seperti yang lazimnya, begitu. Hanya itu sebetulnya Mbak Rita yang kami inginkan, karena ada beberapa yang terbit hanya terbit banyak artikelnya dan itu mungkin hanya terbit di satu tempat, itu nanti akan menjadi persoalan gitu. Nah, kira-kira tim penyusun juknis dan tim penyusun peraturan di kementerian pasti tidak menghendaki seperti itu, karena dulu saya dan Prof. Harjono berdiskusinya adalah opini itu apa, maka kita pegangannya adalah waktu itu Kompas, Republika, Jawa Pos gitu ya, di tingkat nasional itu ada macam-macam media Indonesia gitu. Terus kemudian saya bilang, kalau teman-teman harus masuk ke situ itu sulit. Di daerah-daerah sekarang sudah banyak koran-koran yang katakanlah underbo atau katakanlah anak korannya itu gitu. Maka kita pecahlah nilai angka kredit dari tingkat nasional ke tingkat provinsi juga. Nah, tapi ini sebetulnya perjuangan yang luar biasa. Bapak Ibu nggak pernah tahu bagaimana saya berdebat di tingkat pusat untuk itu gitu. Tetapi kalau kemudian hasilnya menjadi seperti ini dan saya dikomplain oleh kementerian, kok seperti ini Prof, banyak guru yang begini, banyak yang ini. Nah, ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Jadi kuncinya satu, menulis opini sesuai kaidah lazim dan normal, dimuat sesuai kenormalan. Itu aja ya Mbak Rita. Oke, terima kasih Mbak Rita. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru semua untuk minggu pagi yang cerah ini, semoga juga cerah juga di hati kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah tidak ada kendala dalam teknis penyajian diskusi kita hari ini. Dan saya sedang berusaha ini secara teknikal supaya bisa di-upload di Jateng Pos TV. Jateng Pos juga punya TV, Prof, dan Bapak Ibu guru. Semoga nanti bisa mensubscribe Jateng Pos akun kami nanti saya share. Terima kasih.
untuk semuanya dan terima kasih Pak Bejan. Kita bisa berdiskusi di sini dan bisa supaya tidak bisa saling bertabayun, supaya tidak jadi salah persepsi gitu ya. Dan akhirul kalam, mohon maaf atas penyampaian yang saya selama diskusi berlangsung, dan mohon maaf juga atas keterbatasan pertemuan kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.